Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Berjumpa kembali di dalam ibadah Kana Family Church sore hari ini. Dari mimbar ini kami ucapkan Shalom untuk jemaat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, meninggikan nama Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Itu semua hanya karena kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk nafas kehidupan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kasih Tuhan, cinta Tuhan yang tidak pernah berhenti atas hidup kami. Sore hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk menyembah Tuhan, untuk meninggikan nama Yesus, mengagungkan nama Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ibadah ini milik Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kami tabiskan hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau bernyanyi untuk Yesus. Kami mau bermazmur untuk Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Sama-sama katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, amin. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dengan sungguh katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Dengan sungguh katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan
sungguh katakan, inilah yang kurenungkan. Kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Jemaat Tuhan katakan, inilah yang kurenungkan. Benar Yesus, setiap waktu, nyanyian dan pujian, dan pengagungan hanya kepada Yesus. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar. Amin, haleluya. Ini ungkapan kami Tuhan. Haleluya. Lebih sungguh katakan, lah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, hatiku bersuka. Karenamu, berikan sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sembah Tuhan, mari sembah Yesus, agungkan namanya, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, Juru selamat dunia. Haleluya. Kuduslah namamu Tuhan, dahulu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu, berterima kasih kepada Tuhan untuk setiap kasih Tuhan, untuk setiap penyertaan Tuhan, untuk setiap cinta Tuhan dalam hidup kita. Naikkan ucapan syukurmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Seumur hidup kami mau menyembah Yesus. Seumur hidup kami mau tinggikan nama Yesus.
Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Haleluya. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Lebih sungguh katakan, I sing praises to your name. Haleluya. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. For your name is great. For your name is great and worthy to be praised. For your name is great. For your name is great and worthy to be praised. Berikan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami, hati untuk menyembah Yesus. Kami mohon ampun Tuhan setiap pelanggaran kami, setiap kesalahan yang kami buat ya Bapa. Malam hari ini Tuhan, semua hanya tentang Tuhan. Penyembahan kami, hati kami, seluruh keberadaan hidup kami, ibadah kami Tuhan hanya untuk Tuhan. Semuanya tentang Tuhan. Haleluya. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. When it's all about
bersorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Sore menjelang malam hari ini Tuhan, ini kami, ini ibadah kami, hati kami untuk menyembah Tuhan. Kami akan terus memuji, meninggikan nama Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Umat Tuhan yang cinta Tuhan, yang sayang Tuhan, yang bangga akan Tuhan di dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan, ada sukacita, amin. Bulan ini adalah bulan Desember. Kalau sebelum pandemi tahun lalu mungkin sudah ada yang merayakan Natal, haleluya. Tapi tahun ini walaupun kita tidak merayakan Natal secara seperti tahun lalu, esensi dari Natal itu sendiri tidak berkurang. Haleluya, amin. Saya rindu menyanyikan pujian Natal sore hari menjelang malam ini. Hai, mari berhimpun. Haleluya. Kita bersorak untuk Tuhan. Amin. Sama-sama katakan. Hai, mari berhimpun.
atas segala raja. Haleluya, masih semangat memuji Tuhan jemaat Tuhan? Semangat. Kita serukan sekali lagi pujian ini. Kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi kita katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya kita berdiri bagi bangsa ini. Bangsa ini, mari maju umat pemenang. Kita katakan, bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan, siapa Dia? Ialah Raja. Haleluya. Kita katakan sekali lagi dari awal pujian ini. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Biar jemaat Tuhan saja yang nyanyikan. Bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, kita mau nyatakan kebesaran-Nya. Nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan kita yang besar, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus kita sungguh luar biasa, amin. Kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari setiap jemaat Tuhan kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang luar biasa di dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan yang luar biasa di dalam hidup kami, Yesus.
Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap masalah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tidak mampu berjalan tanpa Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau Allah yang sanggup mengubahkan setiap hidup kami Tuhan Yesus. Dialah perisai hidup kita, Dialah kekuatan kita. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari sama-sama setiap jemaat Tuhan kita katakan lagu ini dari awal. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Biar jemaat Tuhan saja yang katakan. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan benar Tuhan yang Kau berikan. Sampai kapanpun kami akan bertahan Tuhan. Ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Berikan kemuliaan pada Tuhan, kita katakan sekali lagi dengan segenap hati kita. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan
bersyukur kepadamu Tuhan untuk malam hari ini. Tuhan yang mengerjakan segala sesuatunya Tuhan Yesus. Kami tetap berdiri teguh di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami terus membangun iman kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkau sendiri yang menjadi pengharapan kami. Engkau yang menjadi sandaran kami. Engkau yang menjadi sauh yang kuat hari-hari ini. Terima kasih untuk sore hari ini kami bersyukur kepadamu. Kau yang memberkati setiap kami, tata layani ibadah kami pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang luar biasa, tidak dibatasi ruang dan waktu. Dalam namamu, Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Apa kabar Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang ada bersama-sama dengan kami secara online? Saya harap memang saya merasakan sukacita yang luar biasa ya, yang Bapak Ibu rasakan luar biasa. Pada sore hari ini saya ingin berbagi firman Tuhan dari kisah para rasul ya. Bagaimana rasul-rasul Yesus pada waktu itu mengerjakan segala sesuatu dengan luar biasa. Kenapa? Karena mereka sudah dipersiapkan segala sesuatunya. Saya percaya para rasul juga manusia ya. Orang-orang yang percaya kepada Yesus juga dibilang itu manusia. Tapi jangan sampai manusia kita itu dikalahkan gitu loh. Yesus yang ada di dalam kita oleh karena kemanusiaan kita itu dikalahkan. Kedagingan kita yang mengalahkan roh kita, katanya dibilang roh kita lebih besar, yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Amin. Oke, mari Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat di kisah para rasul pasalnya yang pertama ini ya. Jadi memang judul daripada malam hari ini yang mau saya sharingkan adalah diubahkan untuk mengubahkan ya. Gimana ceritanya gitu ya, ketika orang mulai diubahkan dan mengubahkan. Ini ceritanya tentang bagaimana rasul-rasul Tuhan itu dipilih Tuhan, dibawa Tuhan. Mulai dari, kalau kita mundur dari kisah para rasul ke belakang sebelumnya, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bagaimana Tuhan Yesus ketika dia turun mencari, memanggil, memilih gitu ya. Sampai mereka ditetapkan untuk menjadi rasul-rasul Tuhan, itu pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Itu perjalanan yang panjang. Itu sesuatu yang bukan instan. Dengan sekejap mata gitu ya. Oke, benar. Ada beberapa yang memang untuk kebutuhan Tuhan mereka mendapatkan keajaiban, mendapatkan mujizat, mendapatkan sesuatu yang langsung jebret bisa. Tetapi sebagian besar mereka mengalami proses. Jadi enggak sekonyong-konyong gitu ya bicaranya, tetapi memang itu sesuatu yang diproses. Ketika diubah, Tuhan membawa proses, Tuhan membawa kita kepada proses gitu ya. Kita lihat kisah para rasul, bagi pasal rasul 1, pasal 1. Ayatnya yang, ini sebetulnya ayat ini ada dua bagian gitu ya. Satu diubahkan dan satu mengubahkan gitu ya. Nah, waktu diubahkan ini di sini kita lihat pasal 1 ayat 1. Judul perikopnya saya bacain buat Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Waktu dibilang dalam bukuku yang pertama, itu sebenarnya ada tulisan yang lain sebelum kisah para rasul ini. Nah, yang menulis ini adalah Tabib Lukas, saudaraku. Lukas yang menuliskan ini. Kalau kita lihat di Lukas itu alur ceritanya sama persis. Jadi waktu dibilang, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat, kata yang dibilang di situ. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasulnya yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Ayatnya yang ketiga, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Waktu dibilang di situ sampai pada hari ia terangkat, waktu murid-muridnya berjalan bersama-sama dengan Yesus di sebuah bukit, mereka pergi, terus mereka ingin menyaksikan bagaimana Yesus itu terangkat gitu loh.
Dia mau saksikan itu. Kalau dilihat di pasal-pasal sebelumnya, itu di Lukas pasalnya yang terakhir, kalau kita lihat Lukas pasal 24, itu ayatnya yang terakhir. Dibilang di sini ayatnya yang ke-47. Dibilang, dan lagi dalam namanya tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem, katanya dibilang. Dan itu adalah, kamu adalah saksi dari semua itu. Kamu saksi dari semua ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang janjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di kota ini, maksudnya di Yerusalem, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, ini janji ini udah disampaikan sebelumnya, jauh sebelum Yesus naik. Dan itu terus sudah disampaikan jauh sebelum Yesus disalibkan, Yesus mati. Itu udah dipersiapkan orang-orangnya. Mereka bukan orang-orang yang hebat kalau kita baca, kalau kita lihat, dan kalau kita menyimak itu. Mereka ada nelayan, mereka ada orang-orang yang tidak terdidik, mereka bukan orang-orang terlatih pada waktu Yesus mengambil mereka menjadi murid-murid. Ya memang ada beberapa yang luar biasa gitu ya, ada orang-orang yang juga berpendidikan gitu ya. Tetapi di luar itu mereka orang-orang biasa gitu loh. Mereka dilatih, dikerjakan Tuhan di dalam pengenalan mereka akan kebenaran sampai mujizat disampaikan, dan pada akhirnya ada batas waktu. Ternyata gitu ya, waktu saya baca ini dan saya menyimak, ada waktu bagi kita untuk kita mempersiapkan segala sesuatunya. Sampai pada akhirnya kemudian Yesus sendiri juga terangkat gitu loh. Murid-muridnya bilang apa? Aduh gitu ya. Mungkin dari murid-murid sendiri juga merasa kehilangan gitu loh, merasa sebagai orang yang diandalkan itu pergi gitu loh. Itu enggak ada gitu loh. Mereka dibuat menjadi saksi-saksi Kristus. Mereka diajarin gimana caranya menyatakan kebenaran. Mereka diajarin segala sesuatunya. Diperlengkapi luar biasa. Walaupun memang pada akhirnya kenyataannya dalam 3,5 tahun Yesus mengajarkan gitu ya. Itu ada murid-muridnya yang jatuh. Ada muridnya yang memang gagal gitu, fail. Ya betul. Yudas. Betul. Jadi nggak ada yang bisa mentolerir dosa gitu. Semua ketika dosa ada, mati. Seperti itu. Jadi waktu dibilang kayak begitu, ayat 3-nya dibilang, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Selama 40 hari, kalau kita baca di Injil Lukas gitu yang sebelum-sebelumnya dari Kisah Para Rasul ini, kita akan melihat di situ bagaimana Yesus menampakkan diri kepada orang-orang yang dicintai, yang dikasihinya, kepada orang-orang yang memang sudah dipersiapkan sebelumnya gitu loh. Dia jumpai itu gitu loh selama 40 hari sebelum dia terangkat. Kenapa? Dia ingin membesarkan hati murid-muridnya yang pada waktu itu ketika mereka bersama-sama, murid-muridnya bersama-sama dengan Yesus, mereka menganggap Yesus itu hebat, Yesus itu luar biasa. Yesus itu sebagai raja bagi mereka. Yesus itu andalan mereka. Tetapi ketika mereka melihat kenyataan bahwa Yesus sendiri mati dan di kayu salib matinya, itu sebuah cerita yang tragis, itu sebuah kenyataan yang dibangun kekuatan mereka, dibangun rasa kepercayaan diri mereka lagi. Terus mereka dibangun gitu loh. Untuk apa? Ada sesuatu yang sedang mau dikerjakan, sebetulnya bukan mau dikerjakan. Yesus sedang mengerjakan itu gitu loh. Untuk kemudian nanti ketika Yesus nggak ada, pekerjaan-pekerjaan yang Yesus sudah lakukan itu dilanjutkan gitu loh. Bicaranya tentang kebenaran gitu, bicaranya tentang menyampaikan Injil kebenaran gitu loh, menyelamatkan manusia dari dosa. Tapi kenyataannya memang mereka murid-muridnya ini mereka hilang kepercayaan diri mereka. Rasa takut, gentar, khawatir. Oke, hari-hari ini siapa di sini yang nggak merasa ketakutan?
Mungkin sebagian besar akan bilang, aduh gimana tahun depan, gimana tahun berikutnya 2021 ini yang akan kita hadapi. Banyak hal yang akan dihadapin gitu. Kenyataannya hari-hari ini aja banyak hal selain COVID, selain virus, kita melawan hal-hal yang lain. Hoax, apalagi hal-hal yang jahat yang kita bisa lihat di media gitu ya, kita dengar di media. Itu sesuatu yang luar biasa dan itu sangat, gimana nih ya gitu. Sementara banyak gereja juga yang belum online, belum offline maksudnya, belum bisa berhadapan muka langsung. Dengan keterbatasan itu juga seolah-olah jadinya, jalan gak ada. Tapi kenyataannya ketika terus dilakukan, kita bisa berhadapan muka secara virtual saat ini. Walaupun jarak berjauhan gitu ya, bisa. Sekali lagi, Tuhan itu besar, gak ada yang mustahil. Gak ada yang bisa membatasi pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Katanya dibilang di salah satu kemarin saya baca, saya lihat orang Kristen, orang yang percaya Yesus bisa ibadah di mana aja. Gak harus di dalam gedung, di dalam ruangan. Bahkan di ruangan terbuka pun mereka bisa melakukan ibadah. Amin. Oke, dilanjutin. Jadi terus disampaikan, terus diperlihatkan selama 40 hari. Dan membuktikan bahwa Yesus itu masih hidup, Yesus itu ada, Yesus itu nyata gitu loh. Walaupun pada kemudian harinya dia akan terangkat, dia akan naik ke surga katanya. Tetapi tunggu di Yerusalem, jangan kemana-mana katanya dibilang. Tinggal di kota itu. Apa yang mereka lakukan ketika mereka tinggal? Ngerumpi, ngomongin orang. Apa? Enggak ada. Mereka di situ dibilang ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. 12 muridnya bersama-sama dengan perempuan-perempuan, dengan ibu-ibu, dengan cewek-cewek, wanita di situ. Mereka melakukan doa, bertekun di dalam doa. Sekali lagi bicara doa buat saya bukannya sekedar lipat tangan tutup mata seperti sekolah minggu ya. Lipat tangan tutup mata kita berdoa. Enggak hanya sebatas itu kalau menurut pengertian saya gitu ya. Ketika berdoa kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika kita berdoa kita sedang membangun hubungan dengan Tuhan. Ketika kita berdoa kita sedang membangun sebuah mesbah, membangun sesuatu yang memang Tuhan suka gitu loh. Membakar ukupan sehingga ada bau yang senang, menyedap, yang menyenangkan Tuhan gitu loh. Selanjutnya dibilang di situ mereka semua bertekun. Cuman memang pertanyaannya adalah ketika mereka bertekun maksudnya apa sih? Apa sih yang sedang dikerjakan gitu loh? Apa sih yang sebenarnya sedang dibuat gitu ya? Selama 40 hari menampakkan diri, membuktikan. Yang pertama itu, Yesus sedang membuat murid-muridnya percaya diri, membangun. Yang kedua, Lukas menulis ini ingin membuktikan bahwa pekerjaan Tuhan tidak akan berhenti sampai di sini, sampai Yesus mati. Tetapi pekerjaan ini akan terus berlanjut. Pekerjaan ini akan tuntas, akan dituntaskan katanya dibilang. Karena dibilang sebelumnya itu dibilang katanya Injil akan sampai katanya, sampai ke ujung-ujung bumi. Tidak hanya di Yerusalem, tapi sampai ke ujung bumi. Tapi ketika dibilang katanya Yesus mati, orang berpikir udah selesai, udah sampai. Tetapi tidak. Ada tulisan, Lukas menulis sesuatu, dia ingin membuktikan bahwa ini akan terjadi. Bahwa ini akan menjadi satu kegerakan yang luar biasa. Ini akan menjadi sesuatu yang langkah ini tidak akan terputus gitu ya. Berita ini tidak akan berhenti. Ketika Yesus mati di kayu salib, naik ke surga, ada Roh Kudus yang turun. Dan direpresentasikan dengan murid-muridnya. Sehingga murid-murid yang sudah dipersiapkan begitu lama, murid-murid yang sudah disiapin begitu luar biasa, dia akan mengerjakan. Mereka yang akan melakukan itu untuk pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Selanjutnya, ketika kita lihat ayat 8 di sini. Tetapi Kisah Para Rasul 1 tadi ayat 8,
kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika kita mulai diubahkan, ada maksud dan tujuan di situ. Bukan seperti diubahkan untuk kepentingan sendiri, tetapi di sini dibilang untuk membawa terang, untuk menjadi terang, untuk menjadi geram dimanapun kita ya. Dimanapun kita, siapapun kita, tidak peduli. Murid-murid Yesus itu bukan orang-orang yang berpendidikan semua. Murid-murid Yesus itu bukan orang-orang hebat semua. Tetapi mereka dipakai di mana mereka ada. Mereka dipakai di mana mereka mengerjakan segala sesuatunya. Di kota di mana kamu tinggal, berkati kota itu, katanya dibilang. Jadi nggak ada batasan untuk pekerjaan Tuhan. Aduh aku nggak bisa, aduh aku siapa, aku ini. Ketika memang kita diperhadapkan dengan ayat ini, ayat 8 ini di Kisah Rasul 1, apa yang Bapak Ibu, Saudara, Saudari pikirkan? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Tapi mereka pada kenyataannya dalam situasi yang tertekan, mereka dalam situasi deg-degan, takut karena tidak ada pegangan, karena Yesus akan nggak ada lagi bersama-sama dengan mereka. Kamu akan menerima kuasa, katanya. Ada yang senang, ada yang enggak, ada yang berpikir, ada yang mengukur-ngukur dirinya pada waktu mendengar ini. Waktu saya baca ini lagi berulang untuk sekian kalinya, saya melihat di situ ada sesuatu yang murid-muridnya mungkin ya sebagian juga kan tadi saya bilang firman Tuhan katakan enggak semuanya dia hebat gitu loh. Jadi mereka mulai mengukur diri gitu loh ya. Enggak yakin, terus takut ketika melihat kekuatan kecil yang ada di dalam kehidupan kita dengan kenyataan, dengan firman Tuhan yang diperhadapkan di sini. Kamu akan dibilang di situ ayat 8-nya menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, katanya dibilang. Bagi orang yang memang belum pernah melakukannya sendiri, nggak ada kemampuan mereka untuk itu gitu loh. Mereka punya ketakutan-ketakutan tersendiri di dalamnya. Makanya dibilang tunggu, tinggal di Yerusalem. Mereka bertekun, mereka berdoa, mereka mempersiapkan segala sesuatunya gitu loh. Untuk hal-hal yang kayak gini, hal-hal yang kayaknya enggak mungkin deh, enggak saya deh. Harus memberitakan Injil. Kayaknya enggak saya deh untuk menyampaikan berita Injil gitu ya. Untuk ngomong kata Yesus aja dari mulut saya di tempat umum, aduh saya malu. Kalau saya berdoa di tempat umum saya cuma bilang Tuhan berkati, Tuhan yang ada di atas. Kita nggak berani lantang ngomong Yesus. Kenapa? Ya itu tadi saya melihat ada sesuatu, mereka ada ukuran-ukuran yang dibuat oleh diri kita sendiri sebetulnya. Padahal dibilang di ayat 8 jelas gitu ya dari Kisah Rasul 1 tadi. Kamu akan menerima kuasa. Dari mana? Kuasa yang kan Tuhan kasih dari tempat yang maha tinggi. Bukannya kaleng-kaleng gitu loh. Bukannya sesuatu kekuatan yang ada sekarang terus besok enggak. Seperti minum minum obat kuat atau minum obat yang hanya bekerja 1 hari 2 hari, tetapi ini kuasa yang dari Tuhan yang diberikan untuk kita. Cuman kan kenyataannya setiap orang akan berbeda dalam menangkapkan sesuatu. Ketika mereka mendengar, kamu akan jadi WL ya, atau kamu akan jadi singer ya, kamu akan membawa firman besok ya, atau kamu akan menyampaikan, aduh saya nggak tahu, saya nggak bisa, aduh saya punya keterbatasan. Saya nggak tahu firman Tuhan, saya nggak ngerti firman Tuhan. Semua alasan disampaikan di situ supaya memang dia tidak mengerjakan itu. Dia nggak tahu kenapa ya, saya juga nggak tahu. Tapi itu terjadi gitu hari-hari ini. Sehingga itu berbalik. Tetapi di sini kalau kita bisa lihat bagaimana pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Sesudah ia mengatakan demikian ayat 9, terangkatlah ia disaksikan oleh orang-orang yang terangkat oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. 10 ketika mereka sedang menatap ke langit,
Waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dengan mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat di sorga meninggalkan kamu akan kembali dengan cara yang sama." Itu beritanya. Dan itu yang disampaikan, diingat-ingat gitu ya. Udah gak usah ngelihat ke atas, udah gak usah ngeliatin masa lalu, udah gak usah ngeliatin bagaimana kehidupan. Tetapi kerjakan. Lakukan. Hidup oleh janji-janji Tuhan, hidup oleh iman, hidup oleh apa yang firman Tuhan katakan gitu ya. Makanya Tuhan menyediakan segala sesuatunya untuk kita sebetulnya gitu loh. Sejauh kita memang mau mengerjakannya, Tuhan persiapkan, Tuhan perlengkapi. Firman Tuhan itu adalah bagian yang luar biasa untuk memperlengkapi kita. Ya, saya menyarankan hari-hari ini, bacalah Alkitab setiap hari. Baca setiap hari. Supaya apa? Supaya kita makin mengenal bagaimana Tuhan itu baik, bagaimana pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Itu yang pertama, bagaimana Tuhan menyiapkan kita untuk kita bisa diubahkan gitu loh. Walaupun di dalam setiap kekurangan kita, di dalam setiap keterbatasan kita sebagai manusia gitu ya. Oke, saya nggak sekolah katanya. Sekali lagi, kalau kita baca di sini, ada sebagian dari murid Yesus itu nelayan. Apa sih bisanya nelayan? Cuman bisa nangkep ikan. Ada pemungut cukai. Memang ada yang dokter, ada tabib gitu ya. Ada juga memang yang sekolahan. Tetapi kalau kita lihat di situ kan ada kalau dibilangnya mewakili orang-orang yang ada di muka bumi ini yang memang mau memberikan hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan gitu ya. Jadi siapapun kita, siapapun Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara, yuk sama-sama. Jangan kita membatasi diri kita untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan hari-hari ini. Khususnya saat-saat ini nih, Tuhan sedang punya kemurahan, Tuhan sudah punya blessing-nya gitu untuk kita bisa mengerjakan. Apalagi kita yang masih banyak di rumah gitu, masih bisa belajar banyak, membaca gitu, melihat segala sesuatu gitu ya. Bagaimana janji-janji Tuhan digenapi, itu yang pertama gitu ya. Hidup oleh karena janji itu untuk diubahkan. Nah yang kedua, bagaimana kita mengubahkan dunia, mengubahkan gitu ya. Diubahkan untuk mengubahkan gitu ya. Ketika mereka dikuatkan, mereka diteguhkan, mereka mendapatkan janji-janji Tuhan, diingetin, Tuhan akan balik lagi, terus ukuran di kita gitu ya. Kamu enggak sendirian. Ada Yesus. Makanya di bagian ini kita nggak bisa mengerjakan sendiri. Kita nggak bisa mengerjakan ini sendirian. Ada pribadi Yesus hari-hari ini. Betul, semua orang firman Tuhan bilang, Roma 3 ayat 23, berdosa di hadapan Tuhan. Kalau kita bilang, saya orang berdosa, nggak bisa, nggak ini, nggak itu gitu ya. Dengan segala alasan. Upah dosa ya maut, tetapi ada yang namanya kasih karunia, ada yang namanya Yesus bagi setiap kita yang akan mengalami itu gitu ya. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, membuka hati kita kepada Tuhan untuk Yesus mengerjakan segala sesuatunya. Nah di bagian keduanya itu merubah. Apa yang dirubah gitu ya. Ketika kita mulai diubah, Rasul Paulus diubah, setiap orang ketika dia terus berjalan, dia diubahkan gitu loh. Nah, bagian keduanya itu dibilang Kisah Rasul pasalnya yang ke-12 dan selanjutnya, saya nggak baca semua ini sampai 26 gitu ya. Dibilang di situ ayat yang ke-12, Kisah Rasul 1 yang ke-12, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Nah setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah murid-murid Yesus, Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus bin Alfius, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Gak hanya itu, mereka semua bertekun katanya di dalam sehati, bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan. Ada Maria, ibunya Yesus, juga ada perempuan yang lain gitu ya, bersama-sama dengan Yesus gitu ya. Dan itu mereka lakukan di dalam kekhawatiran, di dalam kegalauan mereka, di dalam mereka ketidakmengertian mereka. Mereka nggak bercerita ke orang lain, mereka nggak cari pertolongan ke dukun, mereka nggak jadi melakukan sesuatu yang aneh-aneh gitu ya, nanyain orang kiri kanan, aduh gimana nih ya, Enggak.
Aduh, aku udah gak kerja nih. Aduh, gimana ya? Aduh, aku penghasilanku udah gak banyak lagi. Gimana ya? Aduh, bisnisku udah tinggal. Datang pada Tuhan hari-hari ini. Bertekun di dalam doa. Dibilang di sini ayat 14-nya. Sehati berdoa bersama-sama. Bersama-sama bisa dengan istri, suami, anak-anak. Membangun mesbah. Ya kalau yang masih single, ajak kawan-kawan. Ajak teman. Ambil bagian di dalam doa, membangun hubungan dengan Tuhan. Di situ ada yang namanya respon. Kemudian, jadi responnya benar gitu loh, responnya positif, responnya itu benar gitu loh. Ketika mendengar sesuatu yang heboh, ketika mendengar sesuatu yang menurut kita itu sesuatu yang sulit, yang susah, respon kita benar, respon kita tidak salah jadinya. Benar, kuasa Tuhan bekerja dalam waktu dan haknya Tuhan. Bagian kita kan selalu untuk berespon benar, responnya benar gitu. Makanya disiapkan, mereka disuruh diam, tinggal di situ, berdoa, bersehati di dalam situ gitu loh. Supaya Tuhan menolong. Diam di sini enggak macam-macam, enggak mikirin yang lain-lain gitu loh. Dan ketika saya melihat ini bagaimana pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Percaya, berserah, berdoa gitu ya. Ya tetap melakukan bagian kita, nggak cuma duduk diam dan berdoa gitu di rumah seharian, enggak juga gitu ya. Tetapi ada bagian kita yang kita kerjakan. Nah kalau kita lihat di 1 Korintus 9, itu ayatnya yang ke-23. Segala sesuatu 23, 24, 25 saya bacanya ya. Segala 20, iya betul. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh sesuatu mahkota yang abadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, yang ada dimanapun Bapak Ibu berada, ketika kita mulai meresponnya benar, ketika kita mulai melakukannya dengan benar, di sini ada respon yang benar. Ingat baik-baik, responnya benar. Berdoa, bersehati di situ. Bertekun di dalam doa, percaya, berserah dan berdoa. Ya, memang itu bagian kita, tapi ada bagian yang mengerjakannya. Tidak hanya kita menerimanya, mengerjakan keselamatan gitu ya, mengerjakannya di dalam takut akan Tuhan. Nah di situ dibilang gitu ya, segala sesuatunya aku lakukan untuk Injil. Dan setiap orang yang akan melakukan turun ke dalam gelanggang itu enggak asal-asalan. Apa ya namanya, pelari atau petinju atau ya atlet lah ya. Kalau saya bilang mereka nggak langsung tiba-tiba masuk ke dalam arena pertandingan terus mereka bertanding bersama-sama dengan orang-orang yang terlatih. Enggak. Tetapi mereka dilatih begitu rupa, mereka diperlengkapi begitu rupa. Sehingga mereka bisa kuat, mereka bisa luar biasa, mereka punya keterampilan, mereka punya kemampuan untuk bisa bersama-sama bertanding dengan orang-orang yang lain gitu loh. Tetapi di situ dibilang cuma satu yang jadi juara, tapi yang lain gimana? Yang lain tetap bertanding, tetap berpartisipasi, mengambil bagiannya gitu loh di dalam pertandingan itu, ikut berlatih, ikut terus diasah, terus diperlengkapi untuk pertandingan ini gitu loh. Jadi nggak bisa kita asal-asalan gitu loh. Nah hari-hari ini saya cuma mengingatkan, ini gelanggang pertandingan kita di muka bumi ini. Di mana Bapak Ibu Saudara ada? Ya betul. Kita ini mungkin bisa dibilang oke, pelari. Dunia ini adalah gelanggang tempat berlari kita. Makanya kita harus berlatih di situ, serius. Oke, kalau kita bilang ini gelanggang ring tinju, kita akan mulai belajar bertinju di dalamnya. Kita menjadi orang yang ada di dalamnya. Kita bukan penonton, pemandu sorak, cheerleaders gitu ya, atau komentator, bukan. Dan saya tidak bilang, saya tidak mengharapkan kita akan seperti itu. Sebagai komentator aja, mengomentari pekerjaan-pekerjaan orang, hanya ngomongin orang, atau melihat terus mencibir, bukan.
Kita adalah orang-orang yang mengerjakannya hari-hari ini. Kita adalah orang-orang tidak hanya berpartisipasi, kita masuk ke dalam gelanggang. Kita akan masuk ke dalam arena pertandingan atau perlombaan. Siapkan. Bangun kehidupan Bapak Ibu Saudara hari-hari ini. Kalau enggak, hari-hari semakin jahat. Kita akan tergilas, kita akan menjadi mangsa. Kita akan menjadi orang-orang yang tergoncang firman Tuhan. Bilang seperti itu. Tinggal pilihan kita. Setiap pilihan ada konsekuensi, itu yang saya tahu. Kita mau ke kiri, konsekuensinya ada. Kita mau ke kanan, konsekuensinya ada. Kita mau ke depan, ada konsekuensinya. Atau kita mau diam aja, ada konsekuensinya. Dan setiap konsekuensi itu berdasarkan keputusan-keputusan yang kita ambil saat ini. Apa yang kita putuskan? Itulah hidup kita. Akan dibawa oleh setiap keputusan-keputusan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Hati-hati dengan keputusan-keputusan kita hari-hari ini di dalam Tuhan. Kita mengenal Tuhan, kalau kita bilang saya percaya Yesus, saya orang Kristen, saya orang, silakan buat itu. Kita menjadi orang-orang yang ada di dalam gelanggang. Kita bukan pemandu sorak, kita bukan sebagai komentator doang. Kita ada di dalamnya. Responnya jadi benar, responnya enggak bersalahan. Berikutnya, siapa sih kumpulan orang-orang itu? Murid-murid Yesus. Ada sekumpulan orang, murid-murid Yesus, berapa jumlahnya? Murid-murid Yesus bisa dibilang lah 12, oke taruh di sini dibilang 12. Ada orang-orang lain di situ, ada siapa? Cewek-cewek, ada ibu-ibu lah di situ. Taruhlah di situ sekitar 12, 15, 17 orang. Mereka mengerjakan itu, 17 orang. Terus mereka bersehati, mereka bertekun, terus mengerjakan bagiannya sampai akhirnya apa? Ayat 14, 15 bilang mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Terus ayat 15 dibilang, pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Bapak Ibu Saudara pernah baca bahwa Petrus pada waktu itu menyangkal Yesus berapa kali? Oke, 3 kali. Itu bukan perkara yang mudah, itu bukan perkara yang kecil, bukan. Tapi ketika kita melihat di sini, membaca di sini, Yesus berdiri di hadapan orang-orang. Dia mengambil bagiannya, dia meresponnya dengan benar. Keterpurukan, dosa, kesalahan masa lalu yang dia buat, dia bangkit, dia berdiri, dia memiliki respon yang benar. Kalau ditanya kemana Yudas? Mati. Bisa nggak dia memilih untuk tidak mati? Bisa. Ya, ini pemikiran saya waktu saya baca itulah yang saya pikirkan. Petrus bisa memilih hidupnya untuk pergi, untuk menjadi kaki tangan, menjadi orang yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Yesus. Sementara Yudas, apa bedanya dengan mereka berdua gitu loh? Sama, mereka juga punya kesalahan yang sama di hadapan Yesus. Membelakangi Yesus, mengkhianati Yesus, sama kalau saya bilang. Tetapi itu ada 2 hal perkara yang berbeda di dalamnya. Yang satu merespon benar, yang satu ya nggak tahu ya, Bapak Ibu Saudara bisa bilang responnya salah atau responnya keliru atau tidak berespon sama sekali. Dan itu hasilnya. Dan sampai terus kalau kita baca di pasal 1, pasal 2, pasal 3, bagaimana pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui melalui murid-muridnya ya, Petrus juga terutama ya, khusus Petrus dan murid-muridnya yang lain. Dengan sehati, dengan respon yang benar, dengan yang membuka hati namanya. Tuhan mengerjakan segala sesuatunya. Gak ada yang mustahil kok. Gak ada yang gak bisa, yang kita bisa. Aduh saya gak bisa Tuhan, Musa aja yang gagap kayak gitu bisa kok. Membawa jutaan lah, bukan ribuan, jutaan orang sampai perbatasan tanah yang dijanjikan Tuhan. Tapi bisa dia. Kenapa? Karena pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Makanya di sini dibilang pasal 2, pasal 3 bagaimana Petrus sampai 3.000 orang dibaptis dia. Orang yang menyangkali Yesus 3 kali. Ya saya melihatnya itu gitu ya. Itu salah satu. Yang lainnya bisa Bapak Ibu Saudara di rumah baca sendiri.
bagaimana di sini pekerjaan-pekerjaan kisah para rasul ini, para rasulnya Yesus mengerjakan luar biasa hari-hari ini. Mau merespon benar, meninggalkan sesuatu yang di belakang gitu loh, meninggalkan begitu rupa, berlari ke depan kepada tujuan utama gitu loh, enggak lagi melihat ke belakang, melihat kesalahan-kesalahan, enggak. Tuhan membuka dirinya untuk dihampiri. Ada beberapa hal yang dapat diambil di sini. Pertama, setiap orang membuka hati, membuka hidupnya untuk kepentingan Yesus. Ya, kita bukan siapa-siapa. Kita ini bukan siapa-siapa. Ketika kita datang ke hadapan Tuhan, akui kesalahanmu, akui dosa-dosamu, panggil nama Yesus, undang dia untuk masuk ke kehidupanmu, dia akan memulihkan hidupmu. Kemudian apa? Ambil tanggung jawabmu sebagai orang-orang yang mengaku Yesus Kristus Tuhan. Apa bagianmu? Ya melakukan pekerjaan Tuhan. Paling tidak baca firman lah. Kalau memang ke gereja hari Minggu saya masuk kerja ini, baca firman. Alkitab itu enggak hanya cuma ada di buku yang besar gede, tapi ada juga di dalam sini. Bisa kita bawa di mana-mana, bisa kita baca. Ambil tanggung jawab itu. Kemudian apa? Serahkan kepada Tuhan segala sesuatunya. Berserah kepada Tuhan, kepada roh yang ada di dalam hidup kita. Pekerjaan-pekerjaan yang tidak dilakukan di dalam iman adalah pekerjaan-pekerjaan yang mati. Tuhan bilang, setiap orang yang harus berubah. Oke? Bapak Ibu Saudara, setiap orang harus berubah. Siapapun kita, denominasi apapun kita di dalam pengenalan akan Tuhan, akan Yesus Kristus, itu harus berubah. Paradigma kita berubah, supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaannya Tuhan, masuk ke dalam janji-janjinya Tuhan. Amin. Menjalin hubungan dengan Tuhan. Oke, 3 hal. Buka hidupmu, buka hatimu, ambil tanggung jawab, dan berserah kepada pekerjaan Roh Kudus hari-hari ini. Puji nama Tuhan. Haleluya Yesus. Bersyukur kepadamu. Kau Allah yang luar biasa. Biarlah bagian kami membuka hati kami, menyatakan bahwa Engkau Yesus Kristus Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah kami membuka hati kami untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Haleluya Yesus. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, sebentar saya minta waktu 5 menit, 2 menit. Kita akan berdoa bersama-sama. Bagaimana Tuhan, bagaimana kita membuka diri kita, bagaimana kita mengambil tanggung jawab kita, bagaimana kita berespon hal yang benar untuk pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus hari-hari ini. Gak ada yang lain, gak ada yang bisa kita andalkan hidup kita. Siapapun kita, orang kaya, orang pintar, orang berkuasa, kita gak punya kemampuan apa-apa ketika kita menghadapi hari-hari ini. Gak ada, hanya Yesus Kristus pribadi yang luar biasa. Firman Tuhan katakan, dengan mulut kita mengaku dan kita akan dibenarkan, dengan hati kita percaya, kita akan menjadi orang-orang yang diselamatkan. Amin. Untuk itu saya ingin mengundang Bapak Ibu Saudara untuk membuka hati kita,
kita mau deklarasikan, kita akan mengatakan Yesus Kristus Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari ambil waktu sebentar, ikuti doa saya bersama-sama. Bapa di surga, saya tahu bahwa saya telah berdosa kepadamu, perkataan, perbuatan saya, tingkah laku saya, dan saya pantas dihukum untuk setiap dosa-dosa saya. Namun Yesus Kristus telah menanggung hukuman itu 2000 tahun yang lalu. Dia mengambil setiap dosa-dosa saya, menggantikan saya. Saya mengucap syukur kepadamu atas kasih karunia Tuhan, atas keselamatan yang daripadamu, menerima pengampunan yang daripada Tuhan. Untuk itu pada sore hari ini, saya undang pribadi Yesus Kristus masuk ke dalam kehidupan saya. Bertahta, berkuasa atas hidup saya, berotoritas atas hidup saya. Terima kasih untuk setiap pengampunanmu, untuk setiap kasih karunia yang kau berikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah Penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu, ku buka hati. Amin. Untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu Tuhan, di altar-Mu, dan kami menyembah di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Agus Andriana untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan, dan boleh banyak jiwa dimenangkan melalui pelayanan. Keluarga juga diberkati. Kita semua diberkati sore hari ini dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Kita mau siapkan persembahan kita. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati oleh firman Tuhan sore hari ini. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, menjadi korban syukur kami di hadapan Tuhan. Dan biarlah persembahan ini untuk menopang pekerjaan Tuhan di Kana Family Church. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Jika jemaat Tuhan mau memberikan persembahan, boleh mentransfer di rekening yang tertera di layar monitor. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Kita angkat kembali pujian ini dari awal. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan
kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersama-Mu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersama-Mu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Terima kasih untuk jemaat Tuhan atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita akan memasuki sakramen perjamuan kudus. Mari setiap jemaat Tuhan kita siapkan hosti dan anggur kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan Yesus yang membalaskan setiap rupiah yang ditabur bagi pelayanan di Kana Family Church. Mari siapkan hati kita untuk menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara boleh siapkan hosti dan anggur. Jika Bapak Ibu Saudara tidak ada hosti, bisa memakai roti tawar atau crackers. Dan jika tidak ada anggur, boleh menggantinya dengan sirup anggur. Atau bisa menggunakan minuman yang sejenis anggur. Mari siapkan hatimu, kita satu di dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan Yesus buat firman yang boleh disampaikan hari ini. Kami bersyukur buat apa yang sudah Tuhan boleh tabur bagi setiap kami lewat firman Tuhan. Hari ini kami diajar, dididik untuk menjadi pribadi-pribadi yang mau diubahkan oleh Tuhan. Dan sebentar Bapa, kami mau menyatu juga dengan tubuh dan darah-Mu ya Bapa. Kiranya ketika kami menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, kami semua mengalami suatu perubahan, baik secara jasmani maupun secara rohani. Dan kami percaya pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib mengubahkan setiap kami, mengubahkan diri kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih dekat lagi kepada Engkau ya Bapa, dan berkenan di hadapan-Mu. Kami siapkan hati kami untuk menyatu dengan tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari dimanapun kau berada Bapak Ibu Saudara, angkat tinggi roti di atas kepalamu.
dengan iman percaya bersama-sama dengan saya. Kita ucapkan dengan iman dan kesungguhan hati kita. Bersama-sama dengan saya kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam, yang tertombak di atas kayu salib. Yang pertama yang memberikan kami bersama keluarga kami hidup kekal di dalam kerajaan surga. Dan yang kedua yang menyempurnakan agar tubuhku sehat sempurna dan menyempurnakan agar jiwa dan roh kami akan dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, yang tertombak di atas kayu salib, hari ini memberikan setiap kami kekuatan, kesehatan, kesembuhan, baik secara jasmani maupun secara rohani. Dan hari ini kami bersyukur buat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, karena segala dosa, sakit, penyakit, semuanya sudah ditanggung di atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman percaya kita terima, kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tinggi anggur di atas kepalamu. Dengan iman percaya bersama-sama dengan saya kita boleh katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama yang memberikan kami bersama keluarga kami penebusan dari segala dosa, kesalahan dan masa lalu kami. Hari ini kami semua berjanji untuk sama-sama hidup di dalam pertobatan, menolak segala dosa, menolak segala setan-setan dan perbuatannya. Dan hari ini kami berdoa agar keluargaku dijauhkan dari namanya poligami, poliandri, bahkan perceraian. Dan hari ini kami doa lewat tubuh dan darah Yesus, kami semua terima kesembuhan daripada Tuhan Yesus, baik secara jasmani maupun secara rohani. Dan hari ini kami percaya lewat darah Kristus setiap kami dimateraikan menjadi warga kerajaan surga. Dan sebagai warga kerajaan surga, kami percaya kami tidak akan mengembara. Kami punya rumah di bumi, kami punya rumah di surga. Dan kami percaya kami semua diprogramkan, diangkat naik tidak turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Dan hari ini kami percaya apapun dosa kami, kesalahan kami, dan sakit penyakit kami, semuanya sudah ditanggung, diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah penebusan, darah yang suci, darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama kita terima, kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapak Ibu Saudara yang ada minyak urapan, boleh angkat tinggi minyak urapan di atas kepalamu. Dengan iman percaya sama-sama kita berdoa bagi minyak urapan ini. Angkat tinggi minyak di atas kepalamu. Sering sekali saya mengingatkan bahwa minyak urapan ini bukan jimat saudara. Kalau saudara bawa kemana-mana tapi tanpa saudara doakan, tanpa mendoakannya di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya minyak ini gak ada kuasanya. Tapi ketika engkau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ada kuasa yang terjadi. Bahkan mujizat, pemulihan, penyertaan Tuhan terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Angkat tinggi minyak urapan di atas kepalamu dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan, setiap tetes, setiap olesnya punya kuasa untuk menyucikan, menguduskan, mentarkan segala sesuatu, bahkan mengusir setan-setan. Dan hari ini ketika kami mengalasi dahi kami dengan minyak urapan ini, penyertaan Tuhan selalu sempurna atas keluarga kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, bahkan kemanapun kami pergi melangkah aman dan perlindungan Tuhan. Di tengah pandemi COVID-19 ini kami percaya kemanapun kami pergi melangkah aman dan perlindungan Tuhan, tidak sakit, tidak bahaya, tidak celaka. Dan hari ini kami percaya siapapun yang sakit dioles dengan minyak ini, didoakan di dalam nama Tuhan Yesus, terima kesembuhan, terima pemulihan dari surga dalam nama Tuhan Yesus yang minyak urapan benar dan kuasa. Haleluya.
Kita bersyukur, berterima kasih buat anugerah Tuhan, kita sudah masuk di bulan yang baru, di bulan Desember. Sedikit pengumuman bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa Natal tahun ini kita akan mengadakan Natal online yang akan diadakan pada tanggal 25 Desember. Dan jamnya jam 10 pagi ya saudara. Jangan jam 4 sore, nanti saudara cari-cari kok nggak ada ya Pak. Ya nggak ada sih, tapi siaran ulang saudara ya. Ibadahnya jam 10 pagi. Nanti kita akan ada teman-teman dari tim worship yang akan memandu kita masuk dalam sukacita, pujian penyembahan, dan juga nanti renungan Natal akan dibawakan oleh Ibu Gembala. Dan nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh saya. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara sama-sama mengikuti Natal online pada tanggal 25 Desember jam 10 pagi. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada, kita akan sama-sama berdoa bagi bangsa dan negara kita, yang dimana kita tahu bahwa terjadi huru hara di mana-mana sekarang saudara. Kita doa agar di dalam masa-masa masuk akhir tahun ini semuanya Indonesia boleh aman, boleh tentram, tidak ada orang-orang yang ingin membuat huru hara di negeri ini. Mari angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Angkat kedua tanganmu, ucapkan berkat bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan. Sekali lagi katakan, ku ucapkan berkat, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan. Sekali lagi saudara, ucapkan berkat bagi bangsa ini. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Mari sama-sama katakan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Sekali lagi katakan, bagi bangsa ini doa kami Tuhan. Kami bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu Yesus. Lihat negeri kami Tuhan. Sesuatu yang besar Pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Sebab hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Hati kami rindu Tuhan melihat bangsa kami pulih. hatiku rindu Yes, melihat kemuliaan. hatiku Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa penuh kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan. Lebih sungguh lagi katakan, ya Allahku,
nyatakan kemuliaan-Mu. Curahan kuasa Di tanah tercinta negeriku Indonesia, kami berdoa. ku berdoa Indonesia Penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Katakan ku berdoa. Indonesia Penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Kami berdoa, ku berdoa Indonesia. Penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus. Buat bangsa ini Indonesia, buat bangsa yang Tuhan tetapkan bagi kami semua Tuhan. Bapak, kami mau berdoa bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami tahu Bapak, bangsa kami sedang diporak-porandakan oleh orang-orang oknum-oknum yang ingin memecah belah bangsa kami. Hari ini saudara, saya mau ngajak setiap Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan live streaming ini dimanapun kau berada, angkat tanganmu dua-dua tinggi. Saya beri waktu kita berdoa bagi bangsa dan negara ini. Saya beri waktu 1 menit kita berdoa. Ucapkan berkat bagi bangsa ini. Kita berdoa bersama-sama agar orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang terus membuat huru hara di bangsa ini, dijauhkan, dihindarkan dari bangsa ini. Bahkan TNI, Polri, pemerintahan semua boleh bekerja secara maksimal untuk pemulihan bangsa ini dari orang-orang yang ingin membuat teror di negeri ini. Mari sama-sama kita angkat tangan kita, kita berdoa. Saya beri waktu 1 menit. Dalam hitungan ketiga kita berdoa. 1, 2, 3. Tuhan, Kau berkati bangsa kami. Kau lihat setiap apapun yang terjadi di negeri ini. Kau lihat banyak orang-orang yang ingin terus membuat keonaran di negeri ini. Kami berdoa Tuhan Yesus, kiranya belas kasihan hati-Mu ada bagi bangsa ini. Kau sertai setiap pimpinan kami, presiden kami, wakil presiden kami. Bahkan pemimpin provinsi, gubernur kami. Bahkan wali kota, bahkan ke tingkat yang paling rendah Tuhan. Dan kami juga berdoa buat setiap anggota-anggota TNI Polri yang sedang bekerja keras untuk mengamankan negeri ini Tuhan. Dari orang-orang yang porak-porandakan bangsa dan negara kami. Kami doa Tuhan Yesus semuanya, kiranya Kau beri kekuatan, Engkau beri campur tangan-Mu Tuhan untuk menghadang, menghalau orang-orang yang ingin memporak-porandakan negeri kami Indonesia. Kami doa antikris, bahkan orang-orang yang membuat teror, huru hara, orang-orang yang terus membuat sara atau apapun, kami berdoa. Kami patahkan segala kuasa si setan yang terus ingin menggoncang, menghancurkan Indonesia. Kiranya beri kekuatan bagi presiden kami. Beri kesehatan yang prima bagi presiden kami. Khususnya juga Tuhan Yesus di dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Kami doa, kami bersyukur di mana bangsa kami telah kedatangan vaksin virus COVID-19. Kami doa agar vaksin itu boleh dipakai dengan baik. Orang-orang yang ingin berbuat curang, kami berdoa dijauhkan dari bangsa kami. Orang-orang yang bertindak korupsi atas vaksin itu kami doa, kami patahkan kuasa dalam nama Yesus.
Kami doa Tuhan Yesus agar setiap staf, menteri, jajarannya semua boleh bekerja dengan baik. Kami doa gak ada kecurangan-kecurangan, gak ada orang-orang yang ingin berbuat jahat, membuat semakin Indonesia semakin onar. Kami doa Tuhan Yesus masuki akhir tahun ini menjelang tahun 2021, kami doa agar Indonesia segera pulih dari pandemi COVID-19 dan ada pemulihan baik secara ekonomi bahkan secara keamanan di negeri kami Bapak. Dan terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah malam hari ini. Kami bersyukur buat hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan di dalam menyampaikan firman-Mu. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Agus Andriana Sartijem. Tuhan Yesus yang memberkati senantiasa di dalam setiap aspek kehidupannya. Biar apapun yang ia kerjakan, Tuhan yang selalu buat berhasil. Hamba berdoa juga dalam setiap pelayanannya di Bintan diberkati Tuhan. Sebagai wakil gembala diberkati Tuhan senantiasa. Dan hamba juga berdoa di dalam rumah tangganya bersama istri dan anak-anaknya, apapun yang dibutuhkan, diperlukan, dicukupkan daripada surga. Dan apapun yang ia kerjakan baik dalam pelayanan, dalam pekerjaannya, semuanya diberkati Tuhan. Terus Tuhan angkat naik, tidak turun jadi kepala bukan jadi ekor. Dan hamba percaya Tuhan Yesus dalam setiap aspek kehidupannya, apapun yang ia kerjakan, kemanapun ia melangkah, banyak jiwa dimenangkan untuk kerajaan Allah. Nama Tuhan selalu dipermuliakan. Dan hamba juga berdoa buat setiap rekan-rekan yang melayani sepanjang hari ini. Hamba berdoa buat saudara Elis dan saudara Natali. Tuhan Yesus berkati worship leader dan backup singer. Pada malam hari ini kami doa diberkati Tuhan senantiasa, keluarganya diberkati Tuhan, bahkan kerinduan mereka di tahun ini memiliki pasangan daripada Tuhan yang takut akan Tuhan diberkati senantiasa. Memasuki tahun 2021 berkat baru tercurah bagi hamba-hambamu ini, dan biarlah keluarganya diberkati, orang tuanya diberkati, papa mamanya diberkati, adik-adiknya diberkati, semuanya diberkati Tuhan. Bahkan sahabat hamba yang sudah menjadi imam musik, berkati saudara Robin diberkati Tuhan, keluarganya diberkati, istrinya diberkati, anak-anaknya diberkati, bahkan pekerjaannya diberkati, diangkat naik tidak turun jadi kepala bukan jadi ekor. Dan apapun dikerjakan bisnis tender semuanya diberkati Tuhan, selalu dilipat gandakan setiap omset yang sudah diraih bisa lebih baik lagi, lebih besar lagi daripada omset-omset sebelumnya. Dan hamba juga berdoa secara khusus juga buat sahabat-sahabat hamba yang memegang di media dan soal berkati saudara Ridwan dan juga saudara Oscar diberkati senantiasa, diangkat Tuhan selalu naik anak muda ini, tidak turun jadi kepala bukan jadi ekor. Bahkan Oscar dalam pekerjaannya di dalam menjadi supervisor diberkati Tuhan, Tuhan promosikan terus naik, tidak turun jadi kepala bukan jadi ekor. Bahkan namburunya juga diberkati Tuhan, diberkati sehat sempurna, umur panjang, manapun pergi melangkah aman dan berlindungan Tuhan. Dan juga hamba berdoa buat saudara Ridwan, orang tuanya juga diberkati Bu Devi, apapun dikerjakan Tuhan buat berhasil. Bahkan kesehatannya diberi jantung yang sehat prima, tidak ada penyempitan jantung atau gagal jantung. Hamba berdoa diberikan kesehatan prima daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus buat setiap jemaat-Mu yang menyaksikan tayangan ibadah pada kesempatan malam hari ini. Hamba doa siapapun yang menyaksikan, hamba berdoa buat Ibu Eni, buat Ibu Nina, berkati hamba-hamba-Mu ini bersama dengan keluarganya, berkati sehat sempurna, umur panjang, di pekerjaan apapun dikerjakan Tuhan buat berhasil. Anak-anaknya juga diberkati, bahkan Ibu Nina dalam pernikahan anaknya dan pernikahannya diberkati Tuhan. Setiap apapun diperlukan cukupkan, setiap proses semuanya boleh berjalan dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan hamba juga berdoa buat sahabat-sahabat hamba yang lain, berkati Pak Anton, berkati Pak Kennedy, berkati juga Bapak Yudit dan Ibu Ivon, diberkati Tuhan bersama dengan anak Evangelis William dan saudara Edwin. Dan juga hamba berdoa bagi orang tua hamba Ibu Maria bersama adik hamba Ellen dan Ando, diberkati Tuhan, diberkati selalu sehat, umur panjang, dan kemanapun pergi melangkah dalam perlindungan Tuhan. Dan hamba doa agar di tahun 2021 bisnis usaha travel boleh berjalan kembali, dan kami berdoa apapun yang sudah tertunda di tahun yang sebelumnya boleh berjalan bahkan lipat kali ganda dari apapun yang sudah kami alami sebelumnya. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus buat paman hamba, paman Edison bersama dengan istri, diberkati kerinduan mereka, diberkati Tuhan, apapun dikerjakan Tuhan buat berhasil, bisnis mereka, pekerjaan mereka, setiap apapun mereka kerjakan Tuhan yang selalu buat berhasil. Dan hamba juga berdoa tidak lupa buat ibu mertua hamba sebagai kabit konseling pelepasan di tempat ini. Kami berdoa diberkati umur panjang, sehat sempurna, menjadi teladan
bagi kami anak-anaknya di Kana Family Church. Dan hamba juga berdoa anak cucu mantunya diberkati Tuhan senantiasa. Dan kami juga doa buat kakak ipar hamba, Kak Happy bersama dengan Kak Uki diberkati Tuhan, bersama dengan Joel, Jordan dan Joanna diberkati Tuhan senantiasa. Biarlah kemanapun pergi melangkah aman dan perlindungan Tuhan, kasih Tuhan melimpah atas keluarga ini. Biarlah apapun yang dikerjakan Tuhan yang selalu buat berhasil, Tuhan selalu angkat naik jadi kepala dan bukan jadi ekor. Bahkan abang ipar hamba, abang Harlen juga diberkati bersama dengan Kak Eva, bersama dengan juga Shalom diberkati Tuhan. Manapun pergi melangkah aman dan perlindungan Tuhan, bahkan menjalankan tugas negaranya diberkati Tuhan, agar dijauhkan dari orang-orang iri, dengki, syirik atau apapun. Dan kami juga berdoa buat semua yang gak bisa hamba sebutkan satu persatu. Berkati juga Mas Piko yang dimana istrinya sedang mengalami proses pengobatan. Kami berdoa agar kesembuhan, pemulihan boleh dinyatakan, diberikan bagi keluarga Mas Piko. Terima kasih Bapak, dan kami doa buat perencanaan Natal gereja kami tanggal 25 Desember. Tuhan buat baik, Tuhan buat indah semuanya. Dan semua gereja yang melakukan perayaan Natal baik secara online maupun offline, kami doa semuanya dipagari, dilindungi, dijauhkan dari penularan virus COVID-19. Dan kami doa agar kiranya penyertaan Tuhan, kasih Tuhan melimpah atas setiap gereja-gereja di Indonesia ini, bahkan di dunia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pada akhirnya kami akan terima berkat yang daripada Tuhan Yesus. Pada hambanya persilakan. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di manapun berada secara online, kita angkat hati kita kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan yang manis daripada Roh Kudus yang terus menata layani kita kemanapun kita pergi, apapun yang kita kerjakan hari-hari ini, bahkan ketika keadaan-keadaan di sekitar kita semakin sulit. Roh yang kudus luar biasa yang tidak dibatasi oleh apapun juga, yang terus menata layani setiap kita, memberikan kekuatan, hikmat, marifat, kemampuan yang supranatural, bahkan hal-hal yang tidak terpikirkan oleh kami. Tuhan yang mengerjakannya luar biasa. Kami mau terima semua berkat yang daripada Tuhan. Tuhan yang menyinari, Tuhan yang menjadikan kami menjadi berhasil apapun yang kami kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama yang percaya menerima berkat, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambut aja Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Lebih sungguh katakan, sehat ajaib, benar Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari sambut Yesus, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Puji nama Tuhan, ibadah sudah selesai. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.